Yeay, kembali lagi kita di Opo Podcast. Oh, Paulus Podcast. Siap, terima kasih Om Kasino. Sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Masih hidup. Amin. Masih hidup bisa aja. Itu Romo Anton, masih hidup saya. Masih hidup. Saya kenal Om Kasino itu waktu saya kecil. Dia mengenal saya waktu kecil ya Om ya? Iya, dari bayi saya udah kenal. Jadi mainan anak kelaling bondotnya kecil banget. Itu. Iya benar. Wah, bawa nama orang tua nih ketahuan di sini nih. Om Kasino, selamat datang di Opo Podcast, Opolot Podcast. Di sini kita akan ngomongin tentang kehidupan, kesehatan, kesenangan, dan lucu-lucu. Saya harap Pak Kasino atau Om Kasino lebih rileks dikit. Kita bisa ngobrol biasa, tidak ada ngobrol-ngobrol tekanan. Iya, biasa. Anak yang menjadi pastor siapa namanya, Om? Advent Novianto. Stefanus Advent Novianto. Oke, tapi sebelum kita ngomongin masalah anaknya, Om ini menjadi Romo, kita nanti akan coba tanya-tanya dulu. Nih, Om Kasino, kita ada kuis nih. Tapi Om Kasino coba cepet nih. Ini deg-degan nggak? Enggak ya? Belum ditanya deg-degan ya? Iya. Oke, kita ada 10 pertanyaan nih Om ya. Nanti Om boleh tanya, langsung jawab. Tapi jawabnya cepet nih, nggak usah mikir. Ya? Nih ada 10 pertanyaan. Nama gamenya kalau nggak salah kita buat dipilih. Kayak orang jualan aja. Oh, kayak orang jualan. Jadi Om tinggal milih jawaban nih, ya apa enggak nih. Langsung ya, pertanyaan pertama. Om Kasino takut sama istri apa mau komunikasi? Komunikasi. Pilih masakan istri atau masakan warteg? Masakan istri. Setia nih. Uang kembalian belanjaan dikasih istri apa dikantongin? Dikantongin. Saya dikembaliin sama istri kadang. Maksudnya istri ngembaliin. Dikembaliin. Kalau istri yang belanja lebih dikembaliin kita. Dikira sama Om langsung dikantongin nggak? Enggak. Ya. Kalau saya udah ngelepas, dikantongin istri. Panjang urusan nanti Om ya. Siap, pertanyaan berikut. Keempat, habis makan piring dicuci apa ditaruh di meja? Langsung nyuci sendiri. Mandiri nih, hebat. Kalau lagi capek ya geletakin. Tapi yang sering kebiasaan kita sendiri-sendiri. Itu ya, sama berarti kayak saya. Nih Om, pertanyaan kelima. Minum obat apa ke dokter? Terapi. Terapi. Nggak berarti terapi. Obat herbal. Nomor 6, makan mie rebus apa mie goreng? Mie rebus. Kadang-kadang. Nah, ini Om makan bubur ayam diaduk apa nggak diaduk? Suka lupa ngaduk. Berarti nggak diaduk ya. Lebih enakan diaduk. Tapi sekarang jarang banget bubur ayam. Jarang ya. Tapi dulu makan jarang diaduk. Iya, waktu zaman kita itu lupa ingat-ingat diaduk udah. Soalnya kalau diaduk ingat kemana-mana. udah beda ya. Yang 8, kalau tidur malam, merem atau ngorok? Katanya orang sih ngorok, kata yang baik, tapi saya nggak berasa ngorok. Tidur kan sekarang biasa tidur dari sore, lilir jam tengah 12, jam 11, kesananya udah nggak bisa tidur. Bisa tidur. Tapi kata orang tidur itu merem Om, bukan ngorok. Gimana tuh? Tapi saya kalau tidur dengar orang ngomong semua sih selama tidur. Berarti ngorok Om ya, sama kayak saya. Katanya sih ngorok, saya bilang. Saya juga ya teman-teman. Pertanyaan 9, liburan ke pantai apa ke gunung? Kalau milih? Iya. Sekarang ke pantai. Ke pantai. Gunung kita hidupnya udah di gunung. Nih, yang terakhir ya. Kalau punya anak, pilih jadi suster apa jadi pastor? Wah, nggak ada yang dipilih sebetulnya. Ada yang dipilih ya. Oke, nanti sebelum pilihan itu kita akan masuk pertanyaan-pertanyaan. Kita akan berbincang ngobrol bersama Om Kasino yang sudah berumur berapa sekarang? 64. 64. Kita doakan agar selalu sehat. Sehat kan Om ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke Om, jadi kita coba mengungkap tentang rahasia Om kenapa berani bawa mobil jenazah ambulan yang buat pemakaman itu ya? Siap. Itu milik siapa sih Om? Milik saya sendiri. Pribadi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ini ada beberapa pertanyaan nih. Siap Om Kasino? Siap. Saya belum kenalan lebih lama nih. Dari lebih lanjut sama Om Kasino. Saya belum kenal pasti Om Kasino itu lahir di mana, terus tinggal di mana sekarang, terus istrinya siapa namanya dan anaknya ada berapa. Coba diperkenalkan diri. Boleh lihat ke kamera. Perkenalkan saya nama asli itu Yohanes Darsum.
Oh, Darsum. Terus di sini sejak zaman Romo Alo, Pak lama sekali ya. Itu gara-gara film Dono Kasino Indro itu saya diganti Kasino Warkop itu. Pas kejadian ada aku pas suruh bawa mobil maju kena mundur kena. Iya betul. Lucu film itu. Oh dari situ. Iya terus saya dijuluki nama Pak Pinardi, Romo Ambos, terus Pak Dalimin, terus pada guyonan udah kasino aja. Jadi, dari situ asal-asalnya maju terus, kena, mundur nggak kena. Atau gimana tadi namanya? Jadi maju kita kena. Baru bawa mobil. Mau belajar nih? Iya belajar. Iya. Mundur nabrak angkot, maju nabrak angkot. Lah kok bisa? Tapi pas tuh dijuluk aja namanya. Hah? Jadi kasino pas tuh. Iya langsung pada pas mampir ke sini terus Pak Pinardi sama orang-orang, kalau gitu kasino aja Bang, jadi kasino. Itu nggak marah itu? Nah? Nggak marah? Siapa? Nggak marah dia panggil nama kasino? Malah kita anggap yang rezeki nih. Rezeki amin. Waktu dulu ya anak sekolah kan terus manggilin kasino terus saya kan jemput. Sampai saya juga manggilin sekolah. Iya. Saya pikir nggak. Namanya yang benar ya tahu RT doang, Yohanes Darsum. Yohanes Darsum. Itu dari nama sejarah nama kasino. Oh. Kalau lahiran saya kan dari Kebumen, Gombong. Oh, Kebumen. Iya, Gombong. Lahir tahun 1957 lah, kira-kira 56, 57. Zaman dulu KTP kan belum, kelahiran belum di itu, jadi nanti orang tua juga bingung. Mau itu juga itu. Terus istri itu orang Jogja, Sleman. Itu ketemu di mana? Ketemunya pas di sini kita lagi latihan kur. Kalau pas ada mau tampisan pertama di Herculanus itu kita ikut latihan kur. Ngantar rombongan kur pakai mobil sana. Tapi udah bisa tuh ya, bisa bawa mobil. Udah narik. Udah nggak mundur kena, maju kena nggak? Nggak itu maju kena karena saya sembrono. Baru belajar ya. Belajar urung bawa mobil, udah nyolong-nyolong bawa mobil. Yang penting mobil Pak Susilo itu. Tapi kan bisa akhirnya ya. Amin. Nah, makanya habis itu langsung dibuatin SIM. Iya. Karena saya belum punya. Udah bisa bawa mobil kemana-mana lah. Nah sekarang anak udah berapa? Anak 3. Anak 3. Satu laki-laki, 2 perempuan. Yang kedua Citra itu. Citra yang kedua itu ya. Yang pertama Advent. Yang kedua Citra. Yang terakhir? Ketiga Mita. Oh Mita. Nama panggilannya Mita. Cewek 2, cowok 1 ya? Iya. Yang terakhir yang kuliah di mana? Pondok Kelapa, Tarakan Nita itu. Siap. Semoga bisa melanjutkan ke semester berikutnya Om ya. Iya. Biar bisa kerja. Ya, katanya. Siap-siap nih Om. Ada pertanyaan lagi nih Om yang sebelum tadi kan kita udah ngomongin tentang biodata, tempat tanggal lahir. Kita udah tahu nih dari Kebumen, istri dari Jogja, terus punya anak 3 nih. Sebelumnya Om, sebelum bawa mobil jenazah itu yang suka ngantar orang buat ke pemakaman itu, kan itu mobil sendiri nih. Iya. Itu sebelumnya kerja apa Om, kalau boleh tahu? Kita narik jemputan anak sekolah kan. Oh iya. Dulu tuh selama 30 tahun, 20 tahun itu sambil jemput sekolah, kalau ada orang meninggal, ada mobil dulu kan mantan mobil pastoran yang kijang itu kita tukar kan. Yang di Paulus ya? Iya Paulus kan kita ambil saya terus buat uang muka mobil kijang Grand. Terus kita ambil buat jemputan jenazah kalau lagi jemputan sekolah, tapi kalau ada orang meninggal kita bongkar joknya buat jenazah gitu. Benar? Iya. Oh tapi nggak apa-apa dari pihak gereja gitu? Enggak, itu mobilnya udah kita beli. Oh, udah yang mobil gereja juga udah kita beli buat uang muka Grand. Diatur Dewan Paroki dulu Pak Susilo gitu. Tapi yang penumpang anak sekolah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, malah seneng. Kita sering mau ngambil anak sekolah maunya. Iya sih. Pada seneng, cuma orang tuanya yang nggak seneng. Karena udah pemikiran, wah mobil jenazah, buat jenazah kemarin kan dipasang jok lagi ya. Tapi kan semua orang nanti kan pas naik mobil itu juga bakalan ya. Itu yang kemarin buat itu. Dulu sempat bawa antar anak sekolah, terus kalian. Anak sekolah saya kalau dihitung 32 tahun. Jemput anak sekolah. Serius? Iya. Itu lama banget tuh kalau. Dari tahun 81 nyampe kemarin berhenti baru sejak stroke. Ya? Oh, sempat stroke juga. Stroke 4 tahun. 4 tahun. September kemarin 4 tahun, sekarang jalan 5. Oh, tapi itu yang diserang yang kiri apa yang kanan? Kanan. Oh, kanan. Kanan. Sembuhnya? Terus sembuhnya nggak ketara, sembuh. Yang penting kita harus tetap semangat. Kita ke dokter setengah bulan. Tapi ke rumah sakit cuma diem aja. Kedua dikirim keluar, orang bilang udah ke terapi aja, terapi ke
Syamsul Rijal 10 kali. Itu seminggu sekali, 10 kali. Itu 10 kali datang, baru datang 9 kali merasa enak, ke 10-nya enggak. Nggak usah katanya, udah enak. Ya, yang penting enak. jaga pola makan, pikiran juga nggak boleh. Dia juga ngajarin, kalau udah merasa sehat, udah jangan ke sini. Iya. Soalnya kan jangan tergantung dia mau ini. Ya, dari kita sendiri. Iya, dari kita kalau situ udah merasa sehat, udah jangan ke sini. Soalnya ya dia juga mikirin ekonomi juga kali ya. Iya, lumayan loh kalau misalnya di rumah sakit juga lumayan biaya ya. Ya itu sekali datang ke sana juga paling tidak 1,5 kan. Ke Syamsul Rijal sama semuanya itulah. Oh semuanya ternyata. Iya. Tapi udah 10 kali udah aman, puji Tuhan udah terus kembali terapi, normal terus ya. terapi di luar. Iya. Sekarang saya setiap hari Rabu terapi tusuk jari itu. Tusuk jarum atau jari? Jari. Oh jari. Pakai jari sarafnya dicari totok punggung namanya. Di mana itu? Orangnya datang ke rumah. Oh ke rumah. Tapi emang baik apa bisa menghasilkan yang suatu badan sehat ya, gitu? Menurut kita sih cocok. Soalnya ya? tensi juga turun 120 80. Kalau pakai obat kan minum obat diobatin terus katanya tukang tapi. Jadi saya lepas obat. Berarti jangan makan makanan santan, sapi, terus kambing. Pesannya sih ya itu. Kalau makan goreng-goreng ya cukup satu. Satu aja. Tapi bandel nggak? Hah? Bandel nggak suka nambah? Kadang-kadang kalau melihat di rumah dibilang tuh abisin gitu ya. Iya. Orang kata itu nggak boleh, udah habisin aja nggak apa-apa. Kadang-kadang yang di rumah mempengaruhi juga. Goreng ini nggak rampung-rampung, itu sayang tuh dibuang ya kita habisin ya itu jadi gemuk lagi ya. Mau nggak mau ya karena harus ingat. Tapi yang goreng-goreng kita batasin. Rebus-rebusan aja. Siap. Berarti itu pas ketika sudah mobil itu jadi milik pribadi, kemudian ada jemput anak, terus mobil itu dipakai buat kalau ada orang meninggal buat diantar ke Kalimulia. Itu RKUK buat ngantar. Sekitar berapa tahun? 10 tahunan ada. 10 tahunan. Terus setelah ganti mobil itu 2005, itu saya jual tanah. Maaf jadi rahasia nih. Nggak apa-apa. Tapi pada nonton nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau mau kepengen tahu kali. Iya. Saru nggak ya? Iya nggak apa-apa. Saru nggak? Itu ide Pak Susilo. Itu saya ingat belinya jual tanah 300 meter. Buat beli. Di mana? Di Kebumen apa di sini? Di Kalimulia. Tanah yang dekat rumah Citra. Oh iya. Itu tak sadar 300 meter. Terus Om, cerita awal membawa mobil jenazah itu ada perasaan takut gak sih? Pertama takut. Kan di bawah kan ada orang meninggal nih di belakang nih sambil nyetir. Pertama takut, tapi lama-lama kagak. Udah enggak? Pengalaman yang nggak terlupakan itu boleh nggak diceritain? Boleh, nggak apa-apa. Biar saya tahu juga. Saya mau membawa jenazah mau ke Jogja. Ini mobilnya juga mampu untuk keluar kota gitu. Ya kalau lagi dulu kalau dia bawa keluarga Pak Tanto 5 kali. Iya. Tapi waktu saat kejadian saya keluarga dari rumah sakit, keluarga orang nggak kenal orang Muslim. Saudara kita itu ya. Orang Muslim lewat. Pas itu tahu-tahu setelah paginya. Iya. Taunya kita ngambil dari rumah sakit jantung. Terus di sana kita perjalanan mau ke Jogja lah. Iya. Ya. Terus tengah jalan mau suruh beli kopi. Haus ini minum kopi gitu. Yang satu orang itu beli kopi, yang ngopi dulu. Terus aku langsung ada waktu remang-remang Cirebon kan, minggir kan kita cuma bertiga. Aku tapi dengan membawa sama jenazah di belakang ya. Terus sama keluarga satu. Begitu masuk ke tukang kopi, pesan kopi 3. Tapi yang tukang kopi tahu nggak lagi bawa mobil itu? Mobil jenazah ya tahu. Tahu deh. Minggir minta jenazah 3. Ada yang nyaut tukang kopinya, Pak, ini udah ada yang pesen, ini 3 gitu. Tapi kan belum mesen. Tapi aku udah pesen. Belum mesen. Tahu udah mesen ya? Iya, ada yang pesenin. Iya. 3 persen. Mau mesen tapi udah dipesenin. Lah kok bisa begitu? Terus begitu ya itu lucu. Begitu kita jalan, udah dibayar, udah. Yang bayar siapa? Pokoknya udah ada yang baru, udah yang pesen dulu lebih depan. Udah ada yang pesen, terus udah ada yang bayar. Iya. Tapi kan setelah nyampe, terus orangnya orang perempuan yang ini pesen. Saudaranya mungkin. Ya mungkin saudaranya apa siapa gitu. Tapi pokoknya saya nggak nganggep apa-apa. Tapi setelah nyampe ke rumah, terus itu jenazahnya
diturunin kan. Iya. Ketahuan orang perempuan yang diturunin itu. Terus ciri-cirinya persis orang yang mesen. Terus aku nanya keluarga yang tadi mesen itu mana, orang nggak ada yang mesen kok, orang sendirian ke sana gitu. Jadi saya baru berpikir itu yang pesen itu yang meninggal itu bagaimana. Jadi itu rasa pengalaman. Itu pertanyaan gitu. Pertanyaan baru yang nanti saya tanya itu pertanyaan, ada nggak pengalaman yang unik, yang lucu? Berarti itu unik ya? Ya itu yang paling unik itu. Mau udah nyampe ke kopi, mesen kopi, ayo. Udah ada dibuat. Ya, ini mas udah dipesenin udah gitu. Iya. Padahal mau bayar udah dibayar. Nah, itu pertama selama kita 30 tahun jadi ambulan itu. Terus kedua jenazah Pak Tanto atau ibunya Pak Tanto. Itu mau dibawa ke Kebumen. Iya. Itu di ambulan keluarganya Pak Tanto kan udah naik mobil bis ini yang AC gitu. Keluarga ya? Iya keluarga AC. Kita ambulan doang sama supir. Iya, mbahnya. Terus itu ke Kebumen ya? Iya. Terus Mbah pulang kampung sama dong. saya aja Mbah pulang kampung ya. Iya. Anak-anaknya nggak mau nganter. Padahal mobilnya pakai bluebird baru kan. Iya. Setelah di tol Cipali, terus saya mogok mobilnya. Iya mobil ambulan. Mogok terus saya juga pegang terus bilang Pak ini minta temen ini. Maksudnya? Kan ibunya mbahnya sendiri keluarganya nggak ada yang ikut di belakang. Terus minta teman satu deh. Buat teman terus. Mantunya suruh ngikut. Iya, kira tuh. Jadi di belakang begitu mantunya ngikut di belakang, kita starter hidup. Hidup langsung jalan. Dan jalan dia bisnya malah bocor. Seperjalanan bocor 3 kali apa berapa kali. Ban baru padahal supirnya nyampe Tobat. Selisihnya setengah hari jadinya. Nyampe. Percaya nggak percaya kejadian ya? Padahal mobil baru belum berjawabannya. Ya itu cuma pengalaman itu. Itu berarti pengalamannya yang membuat entah gimana itu terus jadi saya nggak takut. Jadi saya kesini ini udah semakin udah terbiasa. Terbiasa gitu. Ya. Dan terus sekarang masih bisa bawa mobil itu atau digantikan? Kalau jarak dekat masih. Tapi kalau jauh saya di samping nggak berani. Sama orang-orang juga nggak boleh takut kecapean. Paling adik saya si Darsat. Kadang kan suka Lambet, ada Banganan, siapa aja yang sempat lah. Saya kan punya mantan supir waktu jemputan itu juga bantuin. Itu yang muntir juga tak suruh-suruh gitu. Jadi kalau ini nggak sempat ini. Bisa ganti nama Mas ini, bisa Mas itu. Iya, siapa yang sempat gitu. Siap. Kalau orang wilayah sini. Kalau maaf nih, misalkan nih ada keluarga yang berduka tiba-tiba dia kan nggak ikut RKUK nih, dan itu masih bisa dipinjemin ke Om atau sewa, dalam arti sewa gitu ya? Ya masih bisa siapapun. Kita melayani kan siapapun. Hubunginya ke siapa? Selama ini udah telepon saya langsung boleh. Kalau mau telepon siapa yang tahu nelpon saya ya bisa. Nanti boleh saya cantumin nomornya ya? Boleh. Nanti kalau untuk diantarnya misalkan rumahnya di Depok 2, dia mau kuburin di Kalimulia, itu bisa? Ya bisa. Kalau misalkan rumahnya di Jakarta, pengen nguburin di daerah-daerah situ karena udah deket nih saudaranya sama keluarga yang di Depok. Asal masih ada jangkauannya ya bisa aja. Kalau misalkan dan kita kan sekarang yang bawa bisa apa enggak gitu. Saya kan sekarang udah ketergantungan. Hanya memonitor ya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang Katolik meninggal di sini, biasa kita tolong urusin dulu nyampe dikubur. Setelah urusan belakangan setelah dikubur. Iya benar. Tapi bisa kan ya? Tinggal hubungin Om Kasino aja ya. Kalau misalnya mau keluar kota kayak tadi, masih bisa nggak? Mobilnya masih kuat nggak gitu? Kalau sekarang udah lama, ada 32 tahun nggak ke sana sih, karena udah makin tua mobil sih. Gitu. Tapi kalau lewat kita ya tetap tetap diterima sama saya, tak lempar ke yayasan. Paling gitu. Iya sekarang yayasan banyak mobil kan bawa. Saya punya channel, kalau saya nggak sanggup, telepon saya cari yang. Nah, siap. Tapi kalau kira-kira dekat-dekat, tapi alhamdulillah sampai sekarang dari dulu ya ini setengah tahun kemarin baru ke Jogja kemana gitu. Mobil itu? Iya. Asal yang bawa sanggup ya sanggup. Iya. Yang penting bawanya aja kalau bisa bawanya aja kalau di sini. Kalau mobil kan di sini hidup, di sana juga hidup, cuma larinya nggak bisa kencang. Nggak kayak dulu waktu masih baru. Ini mobil udah 15 tahun, udah termasuk tua. Lama juga ya. Udah termasuk mobil tua. Kalau misalkan anak-anak masih nyuruh untuk udah papa di rumah aja istirahat, biar kita aja yang ngurusin papa mama sekarang gitu, gak usah bawa lagi, papa jadi supervisi aja, ada nggak gitu ngomong di rumah? Ya
Atau istri gitu, udahlah nggak usah bawa mobil lagi, supervisi aja untuk ngawasin sekarang ada yang pakai silakan gitu. Ya kadang ada, kadang saya kepengen sendiri kalau yang deket-deket sendiri. Lagi kangen. Iya benar. Di samping ini, ya Kak, kita emang udah menyadari kalau udah waktunya istirahat sih. Iya, berarti ya, anak-anak itu tetap... kita belum, tapi pernah karena nyuruh orang lagi pada sibuk semua, ada saya kerja bawa ke Citayam sekali masih bisa bolak-balik bisa masih bisa. Tapi orang-orang sama orang jangan ya nyari yang lain, nelpon adek masih kerja, Lanan lagi posisi lagi di Jakarta di luar benerin, ya udah kita nggak punya ya udah saya jalan dikenakin nama istri. Iya benar, diingetin istri saya dan di samping. Kalau enggak kita ke Citayam Kampung Hutan waktu itu. Masih tapi orang sana juga iya di Citayam itu pertanian. Terus orang sana bilang saya aja yang bawa kalau itu. Wah masih kuat saya, ntar malah orang lain nggak apal pembawaannya kan malah repot. Kan mobil itu ibaratnya jodoh-jodohan ya. Ada yang bisa bawa mobil lama, tambah mobil itu dikasih mobil yang tua. Cara ngopernya nggak tahu juga bingung, kedalamannya kan lain. Gitu. Kan beda mobil sekarang sama mobil zaman dulu ya, mesti pinter-pinter. Nih, Om, anak Mas Alven ya tadi ya, itu kan udah jadi Romo. Itu sebelumnya emang dulu niat atau emang nggak niat gitu? Kalau dari belakang ya cerita jauh, ya boleh, nggak apa-apa. Kalau cerita sejarah itu setelah kejadian dengan kita. Waktu anak saya baru lahir, Adven lahir, itu yang pertama tuh bontot lahir itu masih dalam bayi itu, Romo Kusnen berkatin moga-moga ini Romo Kusnen itu kan yang di Paulus. Iya Paulus dulu. Lama banget ya itu waktu lahir tahun 85 itu ini besok biar jadi Romo ya kayak Mbah gitu kan dia aku cucu gitu. Tapi kan dia ngomong saya berkati biar sama seperti saya bahasa Indonesia ya. Terus tiba-tiba jalan Tuhan beda ya. Terus jadi itu setelah jadi kan baru mikir ke situ kan. Nah, pertanyaan saya adalah prosesnya. Antara proses, tapi kok berkat itu nyata? Ya itu setelah ketahuan itu kan baru mikir, oh iya Romo. Terus perjalanannya anak tak liatin. Iya. Anak itu dari mulai sekolah TK ini juga maunya masih menggereja terus kan rosario segala kan gitu. Dari berkat pertama. Iya, berkat pertama. Terus kemauan dia terus TK tuh. Dan sifat si Mas Alvin ini ya. Ada orang pengemis dibawa pulang ke rumah, Pak ini orang kasihan, rumah orang kesasar jauh, kita ya kok bocah kok ya kita bocah diemin aja. Ini ya gitu ya. Kelas 3 itu. Kelas 3 SD. Ya, terus setelah habis komuni pertama itu kan Romo Gatot, siapa yang mau jadi misioner? Yang ngacung duluan, saya nemenin Romo. Ya itu terus zaman Romo Gatot, Romo Jimmy di sini Mister Diargonis kan. Terus misa pagi itu saya anterin terus tiap pagi. Saya sambil jemput. Itu nyampe tamat kelas 6. Kelas 6 terus SMP 3 tahun. Itu kalau berangkat tak drop saya kan langsung jemput anak sekolah. Nah, terus aku ikut separuh, bilang mau komuni saya jemput udah jam 6 kan. Iya betul. Pergi. Terus dia diboncengin Romo Gatot apa Romo Jimmy langsung nyampe sekolahan MY. Iya. Itu nyampe ke SMP lah. SMP. Setelah itu dia Pak saya pas mau SMP nih. lulus kelas 3 SMP. Iya. Terus dia ngomong sendiri, Pak saya mau SMA Seminari ya Bogor. Mau masuk Seminari Bogor, itu masih percaya dalam berkat ya pertama kali kan itu. Kalau pertama kali diberkatin waktu bayi itu ya. Itu masih nyambung ke yang berkat itu gak sih? Ibaratnya kok tiba-tiba dia pengen jadi dari TK. Sekolah seminari. Iya, terus pas SMP terakhir dia pengen, Pak boleh nggak masuk ke seminari gitu? Iya, izin sama saya. Itu dari berkat saya pikir tuh. Dari berkat kalau saya sih karena masih berpikir itu sekolah biarin aja. Oh iya, namanya anak muda ya biarin aja mau milih sekolah. Nyampe jadi nggak jadi kan belakangan ya gitu. Coba dulu aja masuk sambil belajar. Ya masuk ya kamu pikirannya belajar aja nggak itu. Terus dia ngurus surat ke sana sendiri, daftar sendiri. Iya, saya cuma minta kerjanya cuma minta persetujuan orang tua aja. Minta parap aja terus dia ke Romo Egi sendiri. Terus ya udah cuma sendiri jalan sendiri dan saya mungkin kalau bisa dikata anak yang paling gampang yaitu
biayanya gampang, itu gampang, dan mau kerja di rumah, apa kerja apa aja mau biar laki-laki kerja di dapur ya mau. Like father, like son biasanya. Kan saya aturan nggak tertulis. Kalau udah kelas 3, suruh latihan ya nyuci sendiri itu sendiri, pakaian itu kebiasaan gitu. Terbiasa. Udah bersih nggak bersih, pakai ntar kita yang nerusin gitu aja. Kita tapi nggak ngomong sama dia buat latihan dia aja. Iya, ini kan udah masuk seminari nih. Udah seminari, udahan. Tiba-tiba kan dia mesti daftar lagi dong ibaratnya kalau udah lulus. Iya, itu pamit. Waktu galau pertama itu tahun pertama mau keluar. Iya, oh dia galau. Aduh, saya kayaknya nggak yakin nih. Saya pertengahan malah. Saya ternyata seminari nggak enak ya, Pak. Celana kolor saya hilang, berarti ada maling. Nah, itu namanya proses hidup. Emang di seminari nggak ada orang jahat, ya ada. Jadi jangan dianggap orang benar semua. Sama gitu ya. Terus tahun pertama kok saya, lah kamu kan cita-citanya gimana? Kita kan ngikutin aja gitu. Gitu itu. Akhirnya nyampe lulus. Ya, dan kemudian pas udah dia galau nih, mau sampai galau tiba-tiba langsung saya coba lagi deh. Iya, dan dia masuk. Yang penting lulus sekolah dulu, saya menguatkan gitu. Urusannya terus sama enggak, kalau kamu sekarang sekolah SMA ya sekolah aja dulu. Urusan nanti ya nanti gitu. Itu kalau Om ingat berapa tahun Om untuk menjadi? 4 tahun. 4 tahun. Di seminari 4 tahun. Persiapan. Kan SMA 3 tahun. Terus persiapan lagi setahun. Terus persiapan lagi juga nanya saya, Pak saya mau masuk terus, ya terserah kamu mau kemana, terus mau nyari yang penting bukan projo, yang kesini saya kepengen yang lain. Coba yang lain biar sekalian total. Iya betul. Ya terserah kamu. Terus itu ke Semarang itu. Semarang. Terus udah total semua berapa tahun dia untuk menjadi pastor? Itu kalau di seminari kan 4 tahun. Persiapan di Girisonta 2 tahun. Terus filsafat 4 tahun. Terus tahun organisasi 2 tahun. Terus belajar ke filsafat teologi 3 tahun. Terus sekitar 9 tahun ya lebih. Lebih ya. Jadi netak hitung-hitung dari SMP nyampe umur 30 itu berapa? Ya lumayan. Kan ditabiskan umur 30, 31. 31 udah jadi ya. Jadi tamat SMP kan 16. 16 ya. Iya. SMP 16 ya kira-kira ya. Betul. Ya itu dari umur 16 ke SMA kan udah seminari. SMA seminari kan 10 tahunan lebih ibaratnya ya. Iya, berarti tamat SMP sekitar 16, 15 kali ya. Tuh langsung terus langsung ke masuk ke seminari SMP, terus belajar lagi filsafat, terus kemudian jadi sampai umur 30, 31. Jadi tabisan. Kan Naro Yesuit kan harus lebih dari umur 30. Gitu. Om, bangga nggak Om sama Mas Afren? Waktu pertamanya itu doa saya yang nggak kepengin. Waktu makanya saya sakit itu. Iya. Terus sama anak saya ditebak pas mau tabisan diakon. Kan izin mau diakon. Terus saya malah stroke. Terus anak saya ngomong, nih Bapak pasti mikirin saya. Oh gitu, sempet ngomong dia. Ya. Iya. Seandainya. Nggak apa-apa Om. Apa Om cerita aja Om, mungkin bisa mengurangi kesedihan Om gitu. Emang namanya kehidupan itu kan kadang susah ditebak. Misteri juga susah ditebak, kita nggak tahu. Nggak apa-apa Om. Saya ingat. Apa-apa, tenang dulu aja, nggak apa-apa. Perjalanan hidup kita kan nggak ada yang tahu, teman-teman nih. Kadang kita pengen menjadi ini, tapi kita menjadinya yang lain. Itu sebagai misteri buat kita juga. Saya sejak sakit, anak saya, kalau bapak kepengen saya keluar, saya keluar. Oh, dia sempat bilang begitu Om ya? Nggak usah, saya takut terus. Nggak, kamu harus terus, kamu jangan takut bapak. Bapak masih bisa makan, istilahnya begitu kan. Dia takut merasa anak laki sendiri. Iya. Saya nggak bakalan lapar lah istilahnya. Iya. Terus dia juga merasa dikuatkan. Jadi saya lanjut.
Makanya tahbisannya ditunda setahun kan, nunggu saya sembuh. Oh, itu bisa ya? 17 ya, ditunda setahun. Tadinya kan tahbisan, terus ditunda. Terus, tapi setelah doa saya dulu memang sejak dari awal itu doa yang di dalam itu doa panggilan itu buat jangan anak saya, tapi anak orang lain gitu ya. Tapi yang dikabulkan malah anak sendiri gitu kan. Dia sambil sekolah juga saya sambil berdoa jangan sampai anak saya gitu. Jangan sampai anak saya Tuhan. Soalnya gitu. Dia merasa menantang arus hidup kayak gitu kan. Sangat itu. Karena menjadi seorang religius itu susah. Dia banyak banget pertentangan. Serba salah. Hidup menantang arus, pikiran dia juga begitu. Pak, kalau saya udah ditabiskan, Bapak nggak punya cucu dari saya. Dia bilang begitu, Mas Alvin. Tapi anak saya banyak. Kamu kan bilang, nggak apa-apa Mas. Gitu ya? Anak saya kan masih ada nggak. Dari saya nggak punya anak cucu. Gitu. Yang nggak apa-apa. Kamu kan anaknya jadi banyak. Cucu saya juga banyak. Iya. Setelah saya sadar itu. Sakit, ya. Terus akhirnya Om membolehkan. Iya, akhirnya. Tapi dengan ditunda dulu. Terus dukungan orang-orang pada. Aku berpikir. Kenapa orang pada nyalamin saya senang-senang kok malah saya sedih gitu. Jadi kan kita harus gembira katanya. Ya, emang lebih biasa anak saya jadi saya kegembiraan itu seharusnya. Terus berpikir iya kenapa orang pada senang kok kita susah. Lagian kita berpikir anak itu kan titipan Tuhan ya. Betul Om. Terus diambil satu untuk orang banyak kan harusnya senang. Aku terus berpikir kayak gitu. Berbalik begitu baru sampai sekarang. Tapi Om maaf sebelumnya jangan anak saya. Ada yang lain gitu ya. Ya itu setiap rosario dalam hati. Bisa gitu. Iya, rosario tapi dalam hati. Iya. Ada batin itu bergejolak supaya bilang saya akan tetap berdoa kepada Tuhan dan Bunda Maria, tapi saya mohon jangan anak saya gitu. Biar panggil Alia itu doa panggilan. Semoga anak muda banyak yang dipanggil ini menjadi ini jadi ini, tapi buntutnya tapi jangan anak saya gitu. Dalam hatinya yang kecil ya. Namun Tuhan memberikan hadiah yang tak terhingga yaitu sebuah jabatan menjadi pastor untuk memberikan kebaikan bagi untuk orang banyak lah. Berkat pertama yang saya dengar tadi Romo siapa pertama berkat itu? Dia bilang apa? Om masih ingat nggak bilang apa si Romo Kusnen? Dalam cucu saya biar ntar bisa ngikutin ikut jadi Romo gitu. Dan sekarang sudah jadi. Dan pertama awalnya tidak mengira kenapa anak saya mungkin anak orang lain kali. Terus Om berdoa nih supaya untuk ya Tuhan semoga anak saya tetap memilih jadi seorang lelaki yang baik lah gitu. Entah bagaimana, ternyata Om berdoa untuk menjadi lelaki yang beda gitu, untuk tidak melawan arus. Ternyata dia memilih jalan sendiri untuk selibat dan pertama Om nggak setuju, tapi ternyata dia juga dukungan orang lain, dukungan saudara gitu ya, besar ya. Di saat kita dia anjlok, kita kuatkan gitu. Om percaya nggak waktu dukungan itu ada cinta, ada kasih. Ada cinta dan kasih Tuhan Yesus untuk menjadikan Roma Advent sebagai yang sekarang gitu. Waktu apa? Maksudnya percaya nggak itu ada dukungan cinta dan kasih dari setiap orang untuk menjadikan Roma Advent. Ya dukungan orang banyak kita percaya gitu. Ya dengan cinta dan kasih. Termasuk doa orang-orang kan. Selagi dia merasa kesepian kan dapat dukungan support dari orang. Dia juga merasa sepi. Iya benar. Turun naik lah. Pokoknya dia menjelang tabisan dia juga takut apa enggak kan pamit gitu. Terus provinsialnya juga diam-diam nyelidiki ke kita kali kan, nelpon ke istri yang pas naung. Terus diwawancarain, bagaimana Bu kalau anaknya jadi Romo? Gimana? Itu Pak ya nggak apa-apa, tapi udah tak ketik ntar kalau biar nggak jawabnya nggak bingung. Biar nggak bingung ya pokoknya senang apa-apa gitu. Emang sejak udah diakon saya udah ikhlas sejak saya sakit. Saya malah senang udah jadi sekarang. Udah bisa menerima ya anak saya diambil Tuhan buat orang banyak gitu istilahnya. Nah, berarti untuk setiap orang tua yang ingin mendaki anak menjadi selibat atau yang anaknya menjadi suster, itu kita emang harus tetap berdoa. Kelihatannya kalau orang tua ngerancang saya kepengen biar jadi pastor, ini malah nggak bisa. Kan ada yang biar anak saya jadi pastor aja, jadi sudah. Menurut saya nggak bisa dikaitkan. Biarkan saja itu. Biarkan aja. Biarkan dia memilih. Orang kan tahu sendiri, memilih sendiri. Saya nggak nyuruh nggak apa. Oh, memang awalnya nggak nyuruh ya.
Ya dia sendiri sana. Kalau saya pikir sih dari berkat yang awal itu, Om. Saya nggak nyuruh, nggak apa, apalagi dia. Lah kalau orang yang antusias yang anak saya biar besok jadi ini malah berbeda. Putus di tengah kan. Pada yang orang-orang belum apa udah ngomong-ngomong sana-sana anak saya biar jadi romo jadi ini kan malah anaknya nggak betah kan. Gitu. Tapi ada sekarang yang baru nyampe pulang kan ada. Gitu. Sekarang udah cukup senang, udah bahagia. Saya udah, Om juga saya malah menguatkan sering udah bahagia. Gitu. Iya, Om harus tetap bahagia, jaga kesehatan. Ya itu. Kesedihan tadi menurut saya adalah kesedihan kebahagiaan. Saya setelah teringat itu, setelah dapat pencerahan itu setelah dapat doa-doa dari prodiakon. Itu rombongannya Pak Mul pada ngunjungin saya semua waktu saya sakit di rumah sakit pada doain. Berkat, itu malah saya doain anak saya, doain saya biar cepat sembuh. Itu saya baru terbuka nerima lah ibaratnya menerima kalau itu anak itu diambil. Emang itu titipan ya istilahnya diambil sana buat orang tuanya ya silakan. Ngomong Om punya nomor telepon Mas Arven? Punya. Tapi dia bisa telepon nggak sih kalau sekarang ini? Bisa. Boleh saya telepon? Tapi kadang-kadang lagi streaming mah. Saya coba dulu aja ya. Saya coba telepon deh, kita ngobrol sebentar ya. Tanya-tanya. Dicoba kalau pas lagi istirahat. Iya, mudah-mudahan sih lagi istirahat. Kalau enggak ya kita coba kalau udah yang lain. Kalau lagi ada. Nih, kita coba menghubungi Romo Advent ya. Kita coba ngobrol sebentar aja. Say hello. Nih. Berapa, Om? Ini nomornya aku nggak bisa. Nggak. Maaf ya, permisi. 0856 sebentar 0858 2 kali 25 91 nyalainnya gimana, Om? 91. Nyalainnya gimana? Hah? Nyalainnya belum selesai. Ini. Iya. 91660. Belakangnya 66. Siap. Apa ya? Nyambung nggak ya? Moga-moga nyambung kalau saya. Takutnya lagi live streaming ya? Nggak retret biasanya. Retret. Lagi ngajar? Iya. Pokoknya retret. Biasanya tiap hari retret orang keluarga. Saya kalau nelpon pagi, nelpon itu dijawabnya malam kadang-kadang. Oh malam ya? Mungkin sekarang lagi ini ya? Lagi ngajar. Saya coba. Tapi dia bisa WhatsApp kan ya? Punya. Ya. Selamat sore, Mat Alven. Iya, Pak. Ini Owen dari Paulus Depok, dari Komsos. Maaf ganggu. Ya, dari Paulus Depok. Iya, ini saya lagi ngobrol sama Om Kasino, kenal? Oh, Bapak ya. Nah, kita lagi tayangan buat minggu nih. Hari Minggu besok tanggal 7 buat Paulus Podcast Paulus. Lagi ngomong-ngomong nih, minta izin dulu sama Papa nih, Pak, minta izin nomor anaknya dong gitu. Enggak apa-apa ya. Ini kan tadi kan udah lagi istirahat ya, Pater ya? Lagi ngedet. Oh, retret. Sebentar saya tanya sedikit ya, nggak apa-apa ya? Maaf ganggu. Iya. Jadi waktu dulu kan si Papa bilang, Mas Alven, coba pilih yang lain aja deh, jangan jadi pastor, coba kerja yang lain aja. Ada omongan kayak gitu nggak? Ya gini, sebenarnya waktu sakit itu kan sebenarnya namanya orang tua sakit ya. Ya, Pater. Kan pasti pilihan hidup menjadi religius itu kan bukan sesuatu yang paling utama. Yang dipikirkan bagaimana orang tua bisa sehat lagi. Amin. Kalau sehat lagi berarti kan kalau jadi religius artinya apa? Oh iya. Aku lagi jadi Yesuit nggak bisa punya uang, ya pasti. Iya. Yang dipikirkan adalah ya bagaimana bisa bekerja toh. Siap. Tapi yang menarik yaitu adalah ya dari Bapak sendiri sebenarnya yang meneguhkan. Amin. Yang meneguhkan adalah begini. Dia itu masih punya Yesus lah. Amin. Ngapain takut? Setuju saya, setuju. Amin. Untuk bisa mengambil keputusan ini ngapain takut? Siap. Orang semua ngikut Yesus kok. Kalau Yesus berkehendak lain ya pasti hasilnya lain. Nah, kamu belajar teologi lama-lama tapi nggak beriman toh berarti toh saya masih khawatir dengan segala hal toh. Siap. Papa bilang gitu ya. Itu yang membuat saya yakin atas pilihan saya.
Baik. Nah, jadi nggak usah khawatir, masih ada Yesus di sini. Amin. Kalau nanti dia mau apa ya silahkan. Itu yang membuat saya merasa ditampar ya. Iya. Udah belajar lama, tapi kok masih belum beriman ya. Iya betul, Pater. Ya itu lah. Gitu lah. Ya betul. Nah sekarang dengan rasa bangga, dengan rasa hati yang sangat luar biasa, Papa sama Mama juga sudah senang sekali nih, dan kita juga ada bangga juga dari Paulus sudah diberikan hadiah gitu. Pater, saya mau ngobrol lagi sama Om Kasino. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Yuk. Siap, selalu sehat Pater. Yuk. Siap, makasih Pater. Mari. Betul. Berarti cocok ya. Cocok. Kemauan dia sama kita ya. Iya betul. Tadinya kan tidak mau nih, akhirnya jadi. Nah. Tuhan udah berkata lain. Dia bilang jangan takut, di hati kita ada Yesus. Ya, itu dilalah saya omongan kita bisa ngomong begitu. Kalau ngomong kita pun. Iya. Jadi dia merasa ya emang merasa ditampar. Saya udah lama teologi kalah sama Bapak gitu ya. Iya benar-benar. Tapi sekarang puji Tuhan. Saya sekarang udah ikhlas. Kalau dia goyang-goyang dikit malah saya menguatkan. Ayo sama aja hidup berkeluarga mangga kan buntutnya sendiri-sendiri. Kayak saya sih akhirnya tinggal dua juga satu gitu. Iya, malah kalau kamu dia udah merasa. Kalau saya malah dia tak. Kalau udah itu malah kalau sakit ada yang ngurusin. Ini udah ada rumah sakit, ada yang ngurusin kan. Kalau saya belum tentu, anak belum tentu mau ngurusin saya. Bisa kayak begitu. Siap Om, ada pesan buat orang tua yang ingin menjadikan anaknya seperti Mas Pater Advent ini? Ada sedikit masukan atau apa emang harus tetap didoakan aja gitu? Menurut saya itu anak itu didoakan dan diberi contoh. Anak sekolah dicontoh yang konkret aja, kita rajin ke gereja, kegiatan apa diikutin, ntar dengan sendirinya anak ngikutin. Kalau orang tuanya nggak pernah ke gereja nyuruh anaknya jadi romo ya susah. Iya betul. Sedang kita rajin ke gereja, kegiatan apa, dan termasuk ngajarin anak dulu rajin kerja bakti, bersih-bersih di makam. Itu kan pelajaran itu juga tercantel di sana saya ikut kerja bakti ini. Jadi kerja yang sosial apa. Jadi kalau cuma didoakan doang juga nggak ada kerja nyata, nggak jadi menurut saya. Jadi harus orang tua ikut rajin terus, nggak ada yang lain juga. Kita yang penting rumah tangga kan ngurus rumah tangga kan. Yang pokok kan membina rumah tangga, bukan rajin jadi burung gereja. Betul. Romo juga nggak senang ada orang keluarga kok tiap hari jadi burung gereja gitu kan. Berarti rumah keluarga yang himbauan memberitahukan ke mereka ya kita harus menjadi cermin yang bagus. Kita nyontoin dulu sama anak itu teladan. Sisanya biar Tuhan yang bekerja ya. Iya, yang bekerja. Itu saya doanya yang di dalam hati anak. Tapi ya Tuhan bekerja, tapi kita ngajarin anak ngikut ini, ngikut itu kan. Mungkin dia juga pernah bilang kayak gitu. Saya kan nyontoh Bapak ngikut ini, ini. Tapi sekali lagi berkat yang diberikan oleh Romo pertama kali dia waktu kecil dan akhirnya melalui perjalanan entah disadari atau tidak disadari sekarang dia memiliki tanggung jawab yang menjadi imam. Kita selalu berdoa buat Romo Advent agar selalu menjadi biar terbaik. Dia selalu namanya orang ya turun naik ya. Betul. Harus dikuatkan ya. Kita harus tetap saling mendoakan ya keluarga. Sama-sama. Sama aja kita keluarga juga kayak gitu kan saling. Keluarga kalau mau nikah enak banget dua jadi satu ya. Tapi ngerawat kehidupannya itu kan betul. Jadi sama-sama harus bareng-bareng. Kalau misalkan ada yang ingin menggunakan jasa mobil Om Kasino, tinggal ngomong Om aja ya. Iya. Kalau pas kita nggak barengan ya bisa gitu. Iya, tapi bisa kan ya? Ya bisa. Siap. Pokoknya kalau apalagi orang yang susah-susah kececeran nggak punya ini ya kita rawat dulu. Emang dari dulu misinya saya nyampe kepengen punya kayak gitu kan karena buat misi zaman dulu kan nyari ambulan susah banget ya. Waktu kalau orang meninggal dijanji saya belum sempat, zaman dulu masih susah nunggu jam sekian, jadi kita ngikutin ambulan. Iya betul, ngeburnya ngikutin kita ambulan. Kita nyari cepat aja lah, kita beli aja nanti buat gunakan buat orang-orang yang itu membutuhkan. Saya dorongan dari Pak Susilo tuh coba tanahmu dijual sidik, engkau tuku ambulan terus
ngurus yayasan. Ntar, tapi misi pertama saya nggak buat bisnis, emang buat sosial doang. Kalau mau buat bisnis kita kembangkan jadi yayasan, udah yayasan. Tapi ini beda, ini pelayanan dari hati Om. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih Om, selalu sehat, tetap semangat. Semoga ke depan-depan kita selalu bisa bercerita tentang kebaikan apa yang Om menjalani ini dan kebaikan bagi yang lain juga. Terima kasih banyak Om untuk sudah datang di sini. Maaf ya saya jemput hujan-hujan. Saya yang nggak enak terganggu. Gak apa-apa. Nanti saya anterin lagi pulang sendiri gitu. Cuma karena hujan bagaimana? Terus apa telepon aja buat besok apa sore ntar gitu. Maksud saya tadi waktu nelpon nunggu hujan rampung gitu maksud saya gitu. Baiklah, terima kasih banyak Om. Oke, terima kasih. Kita mau pamit. Terima kasih Om Kasino sudah bisa bertemu kami, selalu sehat, dan kita akan berjumpa lagi dengan bintang tamu yang luar biasa seperti Om Kasino. Saya pamit, Om Kasino pamit. Kita kembali di Opa Podcast. Oh, Paulus Postcard. Terima kasih Om Kasino, sehat-sehat.